travel yaitu Arunika Tour and Travel. Jadi, Arunika Tour and Travel merupakan perusahaan biro perjalanan wisata budaya yang berlokasi di Gang Abimanyu nomor 1090 Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, Arunika Tour and Travel bertujuan untuk memberikan kesan dan pengalaman terbaru bagi pelanggan yang berkunjung ke Yogyakarta dengan menyediakan paket tur wisata budaya, seperti berkunjung ataupun explore ke tempat bersejarah dan situs warisan budaya, dan tentunya melayani pelanggan dengan tenaga kerja yang profesional, bersertifikat, aman, dan terpercaya. Nah, pertanyaannya, mengapa kami mengambil tema wisata budaya? Jadi, karena di Indonesia ini, terutama Yogyakarta sendiri itu kaya akan budaya yang pastinya berpeluang untuk menarik banyak wisatawan. Selanjutnya, untuk visi dan juga misi Arunika Tour and Travel, yaitu menjadi perusahaan perjalanan wisata budaya yang terdepan dan terpercaya, berupaya untuk menempatkan diri sebagai penyedia layanan jasa atau paket perjalanan wisata budaya yang terkemuka di kawasan daerah istimewa Yogyakarta dan akan berlanjut ke seluruh Indonesia. Dari pemilihan nama Arunika itu sendiri dikarenakan arti dan maknanya yaitu cahaya matahari, yang diharapkan akan membawa usaha Arunika Tour and Travel ini terus bersinar dan berjaya. Untuk berikutnya, kenapa kami memilih lokasi di daerah istimewa Yogyakarta? Karena Yogyakarta adalah salah satu di antara 2 provinsi di Indonesia dengan predikat status kota istimewa. Yogyakarta memiliki warisan budaya dari masa lalu yang sampai saat ini dirawat dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Kesenian tua seperti seni musik, karawitan, seni pertunjukan ketoprak diminati masyarakat luas dan diteruskan dari generasi ke generasi. Gedung-gedung bersejarah dan museum di Yogyakarta juga dipelihara dan menjadi tujuan wisata, sehingga hal ini sangat cocok dengan tema kami yaitu wisata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea FFDN Awelinda. Saya bertugas sebagai sales dan marketing pada jasa perjalanan Arunika Tour and Travel. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang bisnis kami, yaitu yang pertama, produk apakah yang kami jual, yaitu berupa layanan, tepatnya yaitu jasa layanan perjalanan wisata. Yang dimana pada jasa layanan perjalanan wisata ini ada beberapa jenis layanan, yaitu yang pertama open trip, tour guide, dan tour leader. Kemudian keunikan atau keunggulan dari produk atau jasa yang kami pilih yaitu usaha perjalanan merupakan bisnis yang menjanjikan karena yang pertama tingkat kebutuhan hiburan masyarakat semakin tinggi, kemudian tergolong bisnis yang tidak ada matinya, kemudian yang ketiga tidak perlu stok barang, dan yang terakhir pasar yang luas. Kemudian calon pembeli atau konsumen yang akan menggunakan jasa kami yaitu semua orang yang ingin berwisata dan membutuhkan jasa perjalanan, baik itu dalam kancah nasional maupun internasional. Kemudian yang mendorong pelanggan untuk membeli jasa kami yaitu kebutuhan untuk jasa layanan perjalanan dan keunikan serta keunggulan produk atau jasa usaha kami. Kemudian faktor yang membantu pelanggan memilih produk dari bisnis kami yaitu kami menggunakan alat bantu untuk mendapatkan konsumen, yaitu dengan menggunakan sosial media dan papan iklan. Rencana yang akan kami gunakan untuk dapat membuat konsumen atau pelanggan kembali ke menggunakan produk kami yaitu dengan cara yang pertama membangun brand awareness, yang kedua menciptakan loyalitas brand, yang ketiga mempertahankan dan menjaga kualitas produk, yang keempat membuat pelanggan merasa dihargai dan penting, yang kelima menawarkan berbagai diskon khusus, dan yang terakhir menawarkan berbagai opsi pembayaran. Kemudian yang selanjutnya usaha yang akan kami lakukan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar yaitu yang pertama dengan melakukan identifikasi. Dengan cara melakukan pemantauan tren dan perubahan sosial, riset pasar mendalam menggunakan survei, mengamati dan menganalisis kompetitor, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, menetapkan area sasaran sumber informasi. Segmen pasar yang dituju oleh Arunika Travel adalah semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, khususnya bagi instansi pendidikan dan komunitas budaya. Kemudian faktor yang akan menjadi poin atau kunci penting dalam pengamatan studi pasar yaitu yang pertama lokasi, kemudian demografi dari calon pelanggan, kebiasaan calon pelanggan, daya beli pelanggan, posisi persaingan, dan segmentasi pasar.
Kemudian kunci utama dalam pengamatan lokasi bagi bisnis travel adalah pemahaman yang mendalam tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan potensial serta analisis yang diteliti terhadap tren perjalanan dan pasar lokal di lokasi yang dituju. Kemudian kunci utama dari pengamatan tipikal konsumen dalam bisnis travel adalah pemahaman yang mendalam tentang preferensi kebutuhan konsumen serta kemampuan untuk menyesuaikan jasa dan layanan untuk memenuhi harapan pelanggan. Kemudian selanjutnya kunci utama dalam pengamatan jasa usaha perjalanan adalah dengan memahami dan menghormati keberagaman budaya. Hal ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi dan adat istiadat setiap destinasi wisata, serta kemampuan untuk menyediakan pengalaman yang autentik dan berharga bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang mendalam. Kemudian yang terakhir, marketing strategi kami yaitu dengan promosi menggunakan platform sosial media. Alasan kami yaitu karena sosial media memiliki jangkauan yang luas dan tersebar secara luas. Yang kedua, kami menggunakan promosi lewat papan iklan. Alasan kami karena bisa dilihat oleh masyarakat umum, khususnya beberapa orang yang tidak menggunakan sosial media. Dan yang terakhir, menggunakan website karena pelanggan bisa memilih dan menghubungi secara langsung sesuai dengan keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini sebagai karyawan dari Arunika Tour and Travel yang menempati pada posisi operasional perjalanan transportasi. Arunika Tour and Travel sendiri ini memiliki beberapa paket tour yang diutamakan yaitu paket tour budaya, di mana paket tour budaya ini nanti akan mengunjungi seperti tempat-tempat bersejarah yaitu kayak keraton, Taman Sari, dan juga Kampung Kauman. Kemudian paket yang kedua yaitu ada paket tur sejarah dan juga situs warisan budaya, di mana paket ini nanti para wisatawan akan diajak ke Candi Borobudur dan juga ke Museum Batik Yogyakarta. Kemudian ada paket tur budaya Candi Prambanan dan pertunjukan sendera tari Ramayana Ballet yang ditentukan pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk paket tur budaya atau paket utama kami yaitu berkunjung ke keraton, kemudian ke Taman Sari dan juga ke Kampung Kauman dengan ketentuan minimal 15 peserta. Nah, satu rombongan ini nantinya untuk wisatawan lokal akan dikenai harga 3.900.000 dan untuk wisatawan asing juga minimal 15 peserta. Satu rombongan akan dikenai dengan harga 4.300.000. Kemudian paket tur yang kedua yaitu paket tur sejarah dan situs warisan budaya. Yang pertama ada Candi Borobudur dan wisata yang kedua ada Museum Batik Yogyakarta. Nah, ini minimal juga 15 peserta per rombongan atau satu rombongan ini untuk wisatawan lokal dikenai harga Rp5.780.000 dan untuk wisatawan asing Rp13 juta. Nah, kelebihan dari paket tur sejarah dan situs warisan budaya ini, wisatawan yang pada Museum Batik Yogyakarta ini akan bisa belajar sekaligus praktek membuat batik di museum batik tersebut. Kemudian paket yang ketiga yaitu ada tur budaya Candi Prambanan dan pertunjukan sendera tari Ramayana Ballet. Ini minimal 15 peserta. Untuk wisatawan lokal satu rombongannya dikenai biaya 11.200.000 dan wisatawan asing 15.700.000. Untuk kelebihan dari 3 paket tur ini, kami menggunakan unit kendaraan yang terawat, aman, kemudian supir atau kru yang berpengalaman dan juga harganya terjangkau. Untuk kekurangannya yaitu apabila ketika menerima order dari pelanggan atau wisatawan dalam jangka waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan, dikarenakan terkadang akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan akomodasi yang masih tersedia untuk tanggal yang sudah ditentukan. Jadi apabila wisatawan ingin menggunakan Arunika Tour and Travel, diusahakan untuk memesan jauh-jauh hari dari hari yang sudah kalian rencanakan. Selanjutnya tentang operasi dan logistik. Yang pertama yaitu tentang titik kumpul dan penjemputan.
Arunika Tour and Travel ini melayani untuk penjemputan yaitu di Terminal Giwangan, Terminal Jombor, Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Yogyakarta International Airport atau YIA. Kemudian untuk transportasi yang dipakai ada big bus, minibus, elf, dan mobil hiace. Untuk metode ketentuan pembayarannya, kami pembayarannya atau Arunika Tour and Travel ini menerima pembayaran menggunakan metode cash dan transfer. Untuk ketentuan pembayarannya 30% DP untuk penentuan tanggal reservasi dan 70% pelunasan pada H-7 pelaksanaan. Kemudian untuk supplier atau mitra kerjasama yang digunakan, yang pertama ada bus dari BM Trans Jogja, kemudian juga ada mobil dari Instant Transport, kemudian ada persewaan elf dari Al-Kawakibi Tol Indo. Nah, ini semua atau supplier kami tadi, mulai dari bus, mobil, elf maupun hiace ini pengaturan pembayarannya sama, yaitu 30% DP untuk penentuan tanggal atau reservasi dan 70% pelunasan pada H-7. Nah, alasan kami memilih dari 3 mitra tersebut yaitu yang pertama terpercaya, kemudian kualitas kendaraan yang bagus, aman dan nyaman, dan juga terawat, kemudian pelayanan kru yang ramah. Selanjutnya saya menjelaskan tentang SWOT analisis. Yang pertama yaitu pada strength atau kekuatan, di mana Arunika Tour and Travel ini memiliki kekuatan yaitu usaha tersebut mengutamakan kebebasan dan kemudahan konsumen dalam menentukan tujuan, fasilitas, akomodasi, serta harga yang diinginkan pelanggan, dan kami menyediakan keseluruhan yang menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Untuk kekurangannya atau weakness-nya yaitu yang pertama, kurangnya jumlah SDM ketika kami akan membawa grup dengan jumlah yang banyak. Semisal membawa ratusan orang dengan lebih dari 5 bus, nah itu kami akan sedikit kewalahan. Kemudian yang kedua yaitu ketika kami menerima order dari konsumen dalam jangka waktu terlalu dekat dengan pelaksanaan. Karena apabila konsumen mengorder paket tour dalam waktu yang dekat, kami akan kesulitan untuk mendapatkan akomodasi yang masih tersedia untuk tanggal yang akan dipesan. Nah, peluangnya atau opportunity yaitu yang pertama, peluang dari usaha ini didapat dari melihat lokasi usaha yang berada di sekitar berbagai instansi yaitu seperti kantor, sekolah, dan juga pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya destinasi wisata budaya baru di Yogyakarta yang menjadikan daya tarik bagi pelanggan untuk mengunjunginya, sehingga konsumen membutuhkan jasa tur untuk mengantar mereka ke tempat tersebut. Nah, untuk triknya yang pertama, kondisi jalan atau cuaca yang kurang mendukung menjadi ancaman bagi lancarnya program tur karena waktu menjadi molor dari estimasi yang sudah ada. Kemudian banyaknya pesaing dan oknum yang merusak harga pasar sehingga pelanggan tergiur dengan harga yang murah. Yang ketiga, tidak menentunya harga tiket dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian untuk strateginya ya, yang pertama ada strategi SO. Strateginya yang pertama yaitu membangun relasi dan kerjasama dengan instansi. Yang kedua membuat paket tur wisata budaya. Untuk strategi WO-nya yaitu yang satu menambah SDM yang berkompeten di bidangnya, dan yang kedua menambah relasi dan bekerjasama dengan beberapa persewaan atau rental armada unit. Kemudian untuk strategi ST-nya yaitu yang pertama menghindari jalur yang sering kemacetan, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, menambah atau memperluas jaringan usaha yang ada, dan mempunyai nilai lebih dari pelayanan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan dana darurat apabila nanti terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, kita sudah siap. Kemudian untuk strategi WT-nya, yang pertama menambah SDM yang berkompeten di bidangnya, yang kedua menambah relasi dan bekerja sama dengan beberapa persewaan armada, yang ketiga menghindari jalur yang sering terjadi kemacetan, yang kelima mempersiapkan dana darurat, dan yang terakhir yaitu melihat atau mencari berita tentang kondisi yang akan datang. Selanjutnya
unique selling point dalam usaha Arunika Tour and Travel ini. Jadi Arunika Tour and Travel ini berfokus pada pengalaman yang mendalam dan autentik dalam memperkenalkan destinasi wisata budaya kepada pelanggan atau wisatawan, khususnya wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya untuk persyaratan hukum operasional perjalanan. Persyaratan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 14, yang mana jasa perjalanan wisata termasuk dalam usaha pariwisata yang dimana diperlukan persyaratan, yaitu berupa pengurusan akta perseroan terbatas khusus travel, kemudian ada NPWP perusahaan, alamat domisili perusahaan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha pariwisata, dan surat izin usaha perdagangan. Kemudian juga ada persyaratan asuransi apabila proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Nah, persyaratannya ada 4. Yang pertama yaitu calon tertanggung wajib mengisi dan melengkapi formulir elektronik permohonan penutupan asuransi dan melengkapi data atau dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Yang kedua, menginformasikan data peserta yang akan dipertanggungkan. Yang ketiga, pihak asuransi berhak melakukan validasi dokumen dan berwenang sepenuhnya untuk menolak atau menerima permohonan asuransi atau memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan. Kemudian persyaratan yang keempat atau yang terakhir yaitu besaran premi per orang sesuai pilihan waktu perjalanan.